Selamat malam, siang, sore, Pak Widya, dan teman-teman. Saya akan membahas baseplate dan sambungan lawatan. Nama saya Yusya Andri Setiawan Purwanto, NIM 19B10100. Nah, baseplate merupakan bagian tumpuan penghubung antara kolom struktur dengan fondasi. Selanjutnya, suatu struktur baseplate terdapat suatu plat dasar, angkur, serta sirip-sirip atau stiffener, dan struktur baseplate dan angkur harus memiliki kemampuan untuk mentransfer gaya geser, gaya aksial, dan gaya momentum ke fondasi. Nah, kategori baseplate yaitu, baseplate itu berada di antara itu. Yang pertama A, baseplate tidak bisa menahan momen lentur. Yang B, inersial sama dengan kurang dari N/6. Yang C, inersial sama dengan N/6. Yang D, inersial sama dengan lebih dari N/6. Inersial memiliki rumus momen ultimate dan PU-nya itu sendiri. N itu sama dengan baseplate-nya. Nah, selanjutnya contoh soal untuk baseplate. Nah, pertama contoh soalnya itu struktur baseplate dengan ukuran dan beban seperti ditunjukkan pada gambar. Profil baja dan angkur baja semuanya menggunakan material BJ37 dan pinta rencana tebal baseplate yaitu, nah ini contohnya. Nah, ini tuh mu-nya tuh 160 kN dan V-nya 130 dan PU-nya itu 450 kN, dan ukurannya itu untuk jarak angkurnya atau baunya itu 400, kalau baseplate-nya itu 600. Nah, yang pertama yaitu perhitungannya itu kita menghitung besaran M dan X. M-nya sendiri itu cara mencarinya N dikurangi 0,95 D dibagi 2 yaitu 600 dikurangi 0,9 dikali 300 bagi 2 itu mendapatkan nilai 157,5 mm, sedangkan X yaitu menggunakan rumus F kurangi D per 2 dibagi 2 tambah TF-nya bagi 2 yaitu menghasilkan nilai 57,5 mm. Nah, selanjutnya itu perancangan struktur bajanya. Yang pertama menghitung eksentrisitasnya yaitu yang E yaitu dengan rumus tadi menggunakan rumus MU dibagi PU sama dengan 160 dikali 1000 dibagi 450 nya itu mendapatkan 355,56 mm. Nah, kalau sedangkan cara N/N-nya itu mendapatkan nilai 600 dibagi 6 itu mendapatkan nilai 100 mm kurang dari eksentrisitasnya, yaitu eksentrisitasnya itu 355,56 mm, yaitu termasuk kategori yang D. Dan yang selanjutnya itu menghitung tegangan tumpu pada beton. Q sama dengan QP dikali 0,85 dikali FC prime dikali B di akar A2 dibagi A1. Nah, asumsi akar A2 bagi A1 sama dengan, yaitu kita menghasilkannya 2. Q 0,6 dikali 0,85 kali 40 kali 500 kali 2 sama dengan 20.400 Newton per milimeter. Nah, sedangkan cara F tambah N per 2 yaitu mendapatkan nilai 500, dan sedangkan F tambah E sama dengan 520. Nah, selanjutnya itu kita menghitung Y sama dengan F tambah N per 2 kurang dari
akar F tambah N akar pangkat kurang E bagi 2 di akar 2 kurangi 2 PU dikali F tambah eksentrisitasnya dibagi Q itu mendapatkan nilai 25,14 mm. Nah, selanjutnya kita memeriksa apakah yang akar A2 bagi A1 itu sama dengan 2 yang kita hasilkan tadi, yaitu dengan 500 dikali 600 dibagi 500 kali 25,14, yaitu dari Y nya tadi sama, yaitu mendapatkan nilai 4,88. Maka akar A2 bagi A1 diambil asumsi tadi itu 2 ya. Selanjutnya TU yaitu Q dikali Y kurangi PU yaitu 20.400 dikali 25,14 dikurangi 500.000 itu mendapatkan nilai 62.895,17 Newton. Nah, dalam pemecahan angkur terhadap gaya geser dan tarik digunakan 4 buah angkur yang berdiameter 19 mm. Nah, selanjutnya itu VU, yaitu kita mencari VUB nya yaitu dengan rumus VU dibagi N, itu mendapatkan nilai 32.500 Newton. Nah, selanjutnya kita mencari P kali FV kali AB yaitu mendapatkan nilai 35.281,4 Newton, yaitu lebih besar dari VUB nya ya, dinyatakan oke. Nah, karena dinyatakan oke, ini itu lebih dari FUB nya. Nah, selanjutnya kita itu menghitung FT yaitu 407 kurangi 19,9 FV yaitu mendapatkan nilai 189,1 MPa yaitu kurang dari 310 MPa. Nah, selanjutnya kita menghitung TUB yaitu TU bagi NT sama dengan 33.977,013 dibagi 2 yaitu mendapatkan nilai 31.447,58 Newton. Nah, apakah P kali FT kali AB itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, kita mencarinya di sini. 0,75 dikali 189,1 dikali 1/4 P kali 19 atau diameternya 19 maka itu mendapatkan 40.191 Newton. Nah, ini dinyatakan lebih besar dari TUB nya, maka dinyatakan oke. Yaitu selanjutnya tebal base plate yaitu Y sama dengan 25,14 mm kurang dari M nya, yaitu M nya itu 157,5 mm. Selanjutnya kita menghitung TP perlu yaitu 2,11 dikali akar TU kali X dibagi B kali FY sama dengan 2,11 dikali akar 49.615,4 dikali 57,5 dibagi 500 kali 240 yaitu mendapatkan nilai 11,583 mm. Nah, selanjutnya TP perlu 2 yaitu kita bisa mencarinya sama yang saat tadi, itu mendapatkan nilai 49,19 mm. Nah, ini mengambil tebal plate yang paling besar, yaitu kita mengambilnya yaitu TP perlu yang kedua ya, karena lebih besar dari sebelumnya, yaitu TP nya menjadi 50 mm. Nah, sehingga ukuran base plate nya yaitu 500
dikali 600 dikali 50 mm. Selanjutnya sambungan lewatan atau space connection. Space connection itu sambungan lewatan ini paling banyak dijumpai karena mudah disesuaikan dengan keadaan di lapangan dan juga penyambungannya relatif mudah. Selanjutnya sambungan lewatan pada umumnya terdiri dari plat, penyambung flange, dan penyambung badan. Alat sambung yang sering digunakan dalam sambungan lewatan adalah berupa alat sambung baut. Nah, selanjutnya contoh soal 13.7 untuk sambungan lewatan. Contoh 13.7 yaitu untuk mendesain bajanya itu menggunakan ukuran WF 400 x 200 x 8 x 13 dan menggunakan mutu BC37 dan alat sambung yang digunakan baut A325 tanpa ular dalam bidang geser dan diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja dipikul oleh plat sambung senyap dan sisanya 10% dipikul plat sambung badan. Nah, ini datanya data profil WF 400 x 200 x B x 13 yaitu bisa dilihat sendiri. 400 untuk D-nya, BF-nya untuk 200, TW-nya untuk 8, TF-nya sendiri sama dengan 13, RO-nya 16 mm, hanya D kurang 2 TF tambah RO itu mendapatkan nilai 342 mm. Selanjutnya A sama dengan 84,10 cm persegi, ZX-nya 128,6 cm kubik. Nah, selanjutnya kita itu karena sambungan direncanakan sebagai sambungan kuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung sebagai berikut. QB dikali momen inersial sama dengan 0,9 dikali ZX dikali FY-nya, yaitu mendapatkan nilai 277.776.000 Nm. Nah, sedangkan menghitung GC kali Vn yaitu 0,9 dikali 0,6 dikali FY kali AW itu mendapatkan nilai 354.585,6 Newton. Nah, ini bisa dilihat pada bab 5 dalam pembahasan kekompakan penambang. Nah, selanjutnya itu sambungan flange, yaitu kita momen lentur yang dipikul itu oleh sambungan flange sebesar 90%, yaitu 90% QB kali MN. Itu lebih besar dari itu, yaitu 90% QB kali MN, yaitu 90% dikali QB-nya itu mendapatkan nilai 249.998.400 Nm. Nah, pada plat sambung flange berada pada sisi tarik balok, selanjutnya didesain sesuai kebutuhan batang tarik. Nah, sebagai estimasi awal tebal sambungan flange dapat diambil kurang lebih tebal flange, dan dalam contoh ini diasumsikan tebal sambungan flange atau TBF-nya adalah 20 mm. Nah, selanjutnya FF-nya itu M per D tambah T BF-nya yang tadi, yaitu mendapatkan nilai 595.234,28 Newton. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah baut penyambung. Terlebih dahulu menghitung tahanan baut, yaitu caranya yang untuk geser yaitu GPRN sama dengan GP kali 0,5 F B kali M kali AB, yaitu mendapatkan nilai 62.172 Newton. Kalau yang tumpuan itu mendapatkan nilai 106.560 Newton. Sehingga tahanan satuan buah baut itu 62,172 Newton dan jumlah baut yang plat sambungan flange adalah 595.234,28 dibagi 62.172 itu mendapatkan
mendapatkan bautnya itu 9,57 buah atau diaplikasikan 10 buah. Nah, dalam dua baris itu 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Nah, kita juga mengusulkan lebar plat sambung flange sebesar balut yaitu 200 mm. Nah, lebar neto plat sambung flange atau WN nya itu 200 kurangi 2 kali 16 tambah 2 itu mendapatkan 164 mm. Nah, kita juga periksa kondisi lelehnya juga. T-min kurang dari TU dibagi 0,9 WN FY yaitu 59234,28 dibagi 0,9 kali 164 kali 250 itu mendapatkan 16,8 mm. Nah, selanjutnya itu periksa kondisi faktornya yaitu T-min kurang dari TU 0,75 kali WN kali U kali FN itu mendapatkan nilai 13,08 mm. Nah, selanjutnya jarak baut ambil sebesar 3 dB atau 3 kali 16 yaitu mendapatkan 48 mm yang dibuatkan menjadi 50 mm. Nah, jarak baut untuk tepinya diambil sebesar 1,5 dB atau 30 mm. Nah, jarak antar dua profil WF yang disambung itu sebesar 10 mm, sehingga total panjang plat sambung flange yaitu 2 kali 30 tambah 4 kali 50 tambah 35 itu mendapatkan nilai 530 mm. Nah, selanjutnya kita menghitung plat sambungan badan. Dan untuk gaya geser yang harus dipikul pada plat sambungan yaitu VO sama dengan 354,585,6 Newton. Nah, dalam momentumnya harus dipikul plat sambungan badan 10%. Kip-nya atau MN-nya yaitu 27,777,600 Newton mm. Nah, bisa diasumsikan baut pada plat sambungan badan terdiri dari 6 buah baut yang diatur. Itu selanjutnya perhitungannya itu, nah itu cara esensialnya. Nah, bisa dilihat itu mendapatkan nilai 78,34 mm. Selanjutnya perhitungan yang dilakukan dengan mencoba nilai RO-nya. Itu tabel 1.3.1 pada halaman 346 menunjukkan hasil perhitungan dengan RO-nya itu 27,08 mm. Proses perhitungannya dapat dipelajari kembali pada ulasan pada subbab sebelumnya ya. Nah, RO itu mendapatkan 27,08 mm kalau RAI-nya itu 16,59 ton. Kalau esensial AC-nya itu 78,34 mm, sedangkan V0-nya itu 35,46. Nah, selanjutnya maaf ini agak nge-lag. Nah, ini contohnya itu jarak bautnya itu 50 tadi. Nah, itu nomor bisa dilihat nomor bautnya itu X1 nya 52, XY nya bisa dicontohkan 50, DT nya 72,59522 dan AI nya itu 8,60, 16 dan RI nya itu 16,29. Dan cara hitungnya RI kali I kali XI dibagi DI itu mendapat nilai 11,75, sedangkan RI dikali DI nya itu mendapat nilai 1176,27. Nah, itu bisa dilihat selanjutnya. Dan hasil maksimalnya untuk DI nya itu 72,19522, sedangkan jumlah maksimalnya itu yang untuk RI kali XI bagi DI itu mendapatkan 45,15, dan sedangkan RI kali DI nya itu mendapatkan 4759,53. Nah, selanjutnya itu
cara menghitung RNI-nya, itu 0,5 dikali FU B kali AB kali M, itu mendapatkan nilai 165.825 Newton. Nah, dijadikan ton menjadi 16,59 ton. Dan dalam hasil yang diperoleh itu yang sigma RI dikali XI bagi DI itu 45,15 ton, sedangkan sigma RI kali DI dibagi E aksen plus R0-nya itu menjadi sama dengan 45,15 ton. Sehingga asumsi nilai R sudah besar. Selanjutnya didapatkan bahwa sigma RI-nya itu lebih besar dari V0-nya. Artinya konfigurasi baut tersebut sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Dan selanjutnya tinggi plat sambung sebadan, itu 2 kali 50 yang ukuran baut itu, dan ditambah 2 kali 1/4-nya tadi, yang 30-nya tadi itu, saya itu mendapatkan nilai 160 mili. Lebar plat sambung badan yaitu 2 kali 30 tambah 50 tambah 30 tambah 5, itu sama dengan 230 mm. Nah, selanjutnya kita menghitung momen lentur pada penampang kritis, yaitu pada garis baut, yaitu dengan cara PC dikali Vn dikali E yang tadi dikurangi 50 bagi 2, itu mendapat, itu selanjutnya 354.585,6 dikali 78,34 dikurangi 25, itu mendapatkan nilai 18.913.595,9 Newton mm. Nah, Z yang diperlukan itu momen ultimate dibagi Qp dikali Fy-nya, yaitu mendapatkan nilai 87.562,94 mm kubik. Nah, selanjutnya itu Z-nya, yaitu 2, itu menggunakan rumus 2 dikali 1/4 kali T kali 160 akar pangkat 2 lebih besar dari 87.562,94, atau T-nya lebih besar dari 6,84 mm. Nah, pada pasangan dua baut sambungan badan yang memiliki ketebalan 12 mm dan harus diperiksa pada gesernya, yaitu geser leleh, yaitu Qp dikali 0,6 kali Fy kali Ag, itu mendapatkan nilai 497.664 Newton. Kalau sedangkan geser faktor itu mendapatkan nilai Qp 0,6 kali Fu-nya kali AN-nya itu mendapatkan nilai 423.576 Newton, lebih besar dari 354.585,6. Nah, jadinya oke. Nah, sehingga plat sambungan badan digunakan 2 buah plat yang berukuran 160 x 230 x 12 mm, serta menggunakan alat sambung 6 buah baut dengan ukuran A325 dengan dp-nya 16 mm dan di tiap sisinya. Nah, ini contoh gambaran ini untuk yang kita udah rencanakan tadi. Terus sambungan badannya itu T-nya 20 mm, sedangkan bautnya yang digunakan ukuran A325 dengan diameter 16 mm. Nah, terima kasih.